Cuitannya memancing emosi, unggahan fotonya mengundang komen, tulisannya membuat berpikir. Denny Siregar, penulis, aktivis media sosial, dan kini tanpa disadari menjadi influencer. Kemarin ini Denny buat geger lagi dengan unggahannya soal ambulans membawa batu yang ternyata menurut pernyataan polisi demonstran ini yang bawa batu dan pada saat itu ada di dalam ambulans. Jagat maya langsung geger sampai keluar tagar Denny Siregar penyebar hoax. Bukan main, hashtag ini trendingnya nyaris sama kayak waktu hashtag Atta Halilintar, hashtag Asyap dan hashtag Babyface. Kembali ke Denny. Denny ini kembali dilaporkan ke polisi. Padahal kan akun TMC Polda Metro Jaya juga upload status soal ambulans membawa batu ini. Walaupun langsung buru-buru dihapus sih setelah itu. Nah, bukan pertama kali Denny dilaporkan. Setahun yang lalu Denny dituding menistakan agama soal video pengeroyokan supporter Persija berisi kalimat tauhid. Kemudian dianggap menghina rakyat Aceh karena ulasannya terkait rencana pelegalan poligami di Aceh. Tapi kalau menurut saya nih, yang paling pemenangnya adalah Denny Siregar dicari anak STM. Ini pasti ada banyak alumni anak STM nih di sini nih. Bayangin ya, dulu kalau tawuran anak STM kan targetnya nggak pernah satu orang. Entah itu anak SMA Melawai atau SMA Bulungan atau SMA Panglima Polim. Nggak pernah nargetin satu individu terus dijadiin hashtag dan katanya nih siap dirujak lagi. Yang saya pengen tanya nih dirujaknya lebih pedes dari kata-katanya Denny Siregar atau enggak nih kalau misalnya anak-anak STM ini pengen ngerujak. Kita harus angkat topi nih buat Denny Siregar karena nggak banyak loh orang yang benar-benar konsisten untuk membela pemerintah sampai-sampai dijulukin buzzer istana. Apakah kami penjilat Jokowi dan fanatik sehingga tidak berani mengkritiknya? Catat, ini bukan tentang Jokowi. Ini semua adalah tentang NKRI. Jokowi hanyalah simbol bagi kami karena ia pemimpin yang benar yang harus dikawal sampai selesai ia menjabat nanti. Bukan main, tapi orang jadi mikir, sebenarnya ini benar-benar voice atau jangan-jangan sebatas invoice. Nah, di seberang Denny ada Rocky Gerung yang cuitannya nggak kalah bikin gemes yang baca. Gimana coba nggak gemes? Dikit-dikit orang tuh dikatain dungu. Saking fenomenalnya penggunaan kata dungu dalam tweetnya Rocky mencapai 252 kali dalam tweet dari 31 Januari 2018 sampai 27 Januari 2019. Kok kalian pada tepuk tangan sih ketawa? Kalian yang dibilang dungu jangan-jangan nih sama Rocky Gerung. Seperti Denny, Rocky itu bukan orang yang sungkan dalam berpendapat. Bahkan siap ditantang dengan yang tidak Nah, kenapa Rocky kayaknya tuh gemes banget sama orang-orang yang disebut sebagai buzzer. Bahkan mereka dikatain tempurung. Ketika kami beride untuk mengundang dua sosok ini, banyak yang bertanya, ngapain sih ngundang mereka? Nah, kami di Q&A justru ingin minta pertanggungjawaban mereka sebagai influencer yang mengundang untuk dicaci dan dicintai. Dan selalu diburu dan dicari oleh warganet. Inilah Q&A dalam episode Dicari Warganet. Dan seperti biasa kita selalu ada panelis yang hadir bersama kami. Sebagai entertainer serba bisa, Ari Kirana muncul sebagai penyanyi. Ari juga dikenal sebagai presenter dan penyiar radio. Ari bergabung di Hard Rock FM di 2012. Kemita Budiono dikenal sebagai model, presenter, dan aktris. Kemita juga aktivis orangutan. Sultan Rifandi merupakan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namanya menjadi sorotan setelah tampil dalam diskusi aksi demo mahasiswa di salah satu TV swasta. Budi Setiarso adalah jurnalis senior yang kini menjabat sebagai pemimpin redaksi Koran Tempo. Ruhut Sitompul mulai dikenal publik setelah membintangi sinetron Gerhana tahun 2000-an. Kini pengacara yang dijuluki si Poltak Raja Minyak dari Medan, dikenal sebagai politisi. Pertama kami kita sambut Denny Siregar. Denny Zulfikar Siregar atau Denny Siregar merupakan pegiat media sosial. Ia aktif menyuarakan pemikiran kritisnya terkait permasalahan sosial dan politik dengan gaya bahasa yang menggelitik.
Terima kasih Bang Denny. Thank you, Silakan sama-sama. duduk. Silakan duduk di kursi panas. Tapi kayaknya Bang Denny udah nggak khawatir dengan kursi panas ini gitu. Bang Denny ini sebenarnya pengen banget diundang dari lama, tapi kita lagi cari momentum dan momentumnya itu datang ketika ada ambulans berisi batu. Yang dikatakan, kita lihat nih tweetnya. Katanya TMC Polda Metro, tweetnya itu jauh lebih telat dibanding tweetnya Denny Siregar. Akhirnya sampai Bang Denny dibilang penyebar hoax. Benar nggak sih Bang Denny itu sebenarnya menyebarkan berita bohong? Enggak ah. Kok enggak? Tapi kok bisa duluan Bang Denny yang nge-tweet? Hoax itu kan berita bohong. Ya kan, sedangkan polisi juga udah mengklarifikasi bahwa itu bukan berita bohong. Ada tersangkanya, ada batunya, yang bohong siapa? Kalau kemudian itu menjadi salah paham, itu kan berbeda dengan yang namanya berita bohong. Ya Tapi kan? kenapa dihapus kalau gitu tweetnya? Saya menghormati polisi. Ketika polisi sudah minta maaf dan berkata bahwa itu kesalahpahaman, ya saya menghapusnya juga. Kalau polisi tidak minta maaf, buat saya ngapain juga saya menghapus. Ya kan, ini lebih kepada etika saja saya bermedia sosial. Ya kan, tidak perlu saya ngotot. Tapi tetap saja itu bukan hoax. Kok bisa Bang Denny duluan tapi yang nge-tweet gitu kan? Pasti kamu yang follow juga bingung Kak. Kok bisa Bang Denny duluan sih yang nge-tweet Ya. dibanding TMC Polda? Pertama, saya juga mendapatkan informasi di lapangan sama dengan banyak teman lain. Dan yang kedua, saya itu kan independen. Tidak perlu proses untuk me-upload saya punya unggahan. Beda mungkin dengan TMC Polda yang harus ada proses birokrasi di dalamnya. Sehingga mereka butuh waktu sekian menit untuk kemudian upload. Dan saya rasa itu juga bukan masalah ya. Orang-orang yang mengerti bahwa standar operating procedure di dalam unggahan sosial di media resmi atau di akun media resmi itu pasti melakukan hal yang sama. Seperti itu. Silakan Ri. Aku pengen tahu deh. Hai Bang. Halo Mbak. Kan gini kayak kejadian kemarin gitu ketika turun ke lapangan ada banyak sekali yang terjadi gitu. Nah sebagai seorang influencer yang followersnya banyak banget. Yang apa yang di-tweet atau apa yang diunggah itu jadi bahkan bahan berita orang lain gitu. Itu mensortirnya mana yang layak dan sepantasnya diunggah tuh gimana tuh? Saya selalu mencoba mencari waktu sebelum kemudian men-tweet atau mencoba mencari validitas data dulu. Ya kan? Dan saya memahami di mana saya mencari validitas data itu. Orang-orang siapa yang saya percayai. Ya kan? Karena saya tahu bahwa hoax itu kalau kemudian kita mendapatkan satu berita tanpa kita konfirmasi, kita bisa terjebak di sana. Dulu saya sering terjebak. Dulu Jadi pernah tahun-tahun. sempat nyebarin berita hoax 2012, 2013 saya kan sudah bermain di media sosial sejak tahun 2009 sebenarnya. Jadi saya yakin semua orang juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Tapi lama-lama kan saya menjadi matang bahwa harus ada berita-berita yang saya validasi dulu benar atau tidak. Ya. Nah, Mas Budi nih kan juga sebagai jurnalis senior ngelihatnya ini nih dengan berita yang udah disebarluaskan gitu, terus kemudian dampaknya tuh sebenarnya ada atau nggak kalau lihat Mas Budi nih dengan kasus yang kemarin? Oke, saya mungkin tidak akan khusus tentang Denny Siregar, tapi saya akan bicara tentang buzzer secara umum. Nah, bagi saya kebebasan berpendapat di sosmed adalah sebuah kewajiban, sebuah hak masyarakat. Cuman yang menjadi problem adalah ketika sekelompok orang yang terorganisasi, yang secara sistematis mensirkulasikan informasi-informasi tanda kutip ya, karena informasinya saya yakin sebagian besar tidak benar. Oke, itu termasuk Denny Siregar nggak? Saya kira mungkin bagian dari itu. Kenapa benar nggak tuh Bang Denny termasuk bagian dari itu? Saya akan kasih argumentasi sedikit kenapa saya sebut terorganisasi. Saya mendasarkan pada satu unggahan di SeaWorld yang pasti terkoneksi juga dengan Pak Denny. Yang di situ ada sekelompok foto, sekelompok orang. Yang di situ ada satu istilah bahwa ini ada nanti akan kita laporkan kepada kakak pembina. Nah itu mungkin nanti satu pertanyaan itu kakak pembina itu siapa? Silakan, langsung kalau gitu ditanya ke Bang Denny. Saya jawab ya Pak Budi ya. Yang pertama Pak Budi sudah mengklaim bahwa sebagian besar tidak benar. Bagaimana Pak Budi bisa menilai bahwa itu sebagian besar tidak benar? Saya, satu. yang pertama ambulans. Apakah ambulans itu sebagian besar dari apa yang saya tulis? Bahwa kebenaran yang saya bawa di dalam dalam unggahan-unggahan saya itu sebagian besar tidak benar. Hanya gara-gara satu ambulans selesai. Yang kedua adalah grup WhatsApp STM. Sudah terverifikasi bahwa itu adalah grup jadi-jadian yang tidak dibikin oleh anak STM dari bahasanya, dari penggunaan fasilitas WA-nya. Anak muda itu tidak menggunakan WA, menggunakan Line. Tapi oleh sekelompok orang ini adalah
grup STM. Sudah ditetapkan kok tersangkanya sama polisi. Itu Apakah grup, itu saya? itu yang berbeda. Itu grup yang berbeda. Oke. Berbedanya? Bukan grup itu yang dijadikan Iya. tersangka. Yang Jadi berarti harus saya. Iya. Pokoknya Berarti apapun saya harus jadi tersangka. Berarti Kan itu itu sama sebenarnya dengan ini. dari semua tagar yang saya tahu itu. Saya paham bahwa ini permainan propaganda sebenarnya. Bahwa Denny Siregar penyebar hoax supaya apa? Supaya orang memahami bahwa Denny Siregar itu hoax. Ini disebut pesan-pesan palsu kepada orang. Denny Siregar dicari anak STM. Anak STM mana yang mau cari saya? Bahkan saya tahu anak STM nggak main Twitter. Iya. Ada yang main Twitter nggak? Saya kembali ke pertanyaan, siapa sih kakak pembina itu? Boleh Nah, disebutkan? ini yang satu lagi. Pada waktu Pilpres, bertanya dulu lebih baik. Pada waktu Pilpres, itu terbiasa kita itu menonton debat. Mungkin Pak Budi juga bersama-sama rekan-rekan dari wartawan juga nonton debat. Bang Ruhut juga pasti nonton debat bersama, ya kan? Kalau kemudian kami duduk sama-sama menonton Jokowi debat dan kemudian kami menarasikan sekaligus bahwa ini bagian daripada kampanye, apa yang salah? Kalau kemudian Stewart menarasikan bahwa di sana ada kakak pembina dan presiden, itu adalah masalah Stewart. Mungkin dia ingin berbicara secara bombastis, mungkin dia ingin menunjukkan dirinya. Pak Denny nggak ada hubungannya sama Stewart? Saya nggak ada hubungannya. Nggak Saya ada. bukan penulis Stewart. Oke, baik. Sultan, silakan. Bang Denny, Ya, banyak anak STM yang main Twitter tau Bang. Tadi menarik nih, iya kan lagi dicari-cari orang anak STM juga nih Bang Denny. Tadi abang bilang menghormati polisi, makanya menghapus Twitter, kan gitu kira-kira. Lalu yaitu salah satu etika sosial media saya. Emang etika dalam paham abang itu kayak gimana sih? Etika bersosial media kayak gimana coba Bang? ya saya tidak menyebarkan berita-berita bohong, mencoba ya. Jika kemudian terjebak, saya mencoba minta maaf. Yang kedua, saya tidak kasar. Ya. Saya tidak pernah menorehkan kata-kata yang seperti Bang Rocky misalnya dungu gitu, enggak. Pernah adakah kata-kata kasar dalam saya menyakiti hati seseorang secara fisik? Kalau bertarung ide, saya membutuhkan pertarungan ide, pertarungan narasi tulisan, bukan personal. Kata-kata buzzer buat saya itu adalah cara yang paling lemah untuk menghajar seseorang ketika narasi di media sosial kalah dengan saya. Sehingga paling mudah adalah menunjuk seseorang itu buzzer untuk menghancurkan karakternya. Padahal dan Bang Denny paling nggak suka kalau dibilang buzzer. Nggak ada masalah sih saya bilang. Cuman kan pendangkalan. Apa sih arti buzzer? Ya kan? Kalau saya lebih kepada, mungkin saya influencer, iya. Tulisan saya menginfluence. Buzzer itu lebih kepada berupa dengungan. Ya kan? Banyak akun buzzer yang tidak banyak follower. Yang hanya mendengungkan saja berita-berita yang disampaikan kepada dia. Tapi kalau saya, ketika saya menulis, banyak orang setuju, banyak orang tidak setuju, tetapi menginfluence orang. Saya boleh minta pendapatnya? Silakan. Oke, kalau Anda tidak setuju buzzer, menurut Anda buzzer itu mengganggu atau merusak demokrasi tidak? Kalau kemudian buzzernya memang niatnya baik, buat saya itu dibutuhkan. Ketika kelompok-kelompok yang ingin merusak negeri ini, mereka menggunakan buzzer dengan judul-judul yang bombastis, mempengaruhi pemikiran orang terhadap negara khilafah. Apa yang mau dihadapi oleh orang-orang karena tidak mau dianggap buzzer? Saya selalu nulis, fight fire with fire. Salah atau nggak yang dilakukan kalau oleh Mas Denny? Menurut saya buzzer membahayakan demokrasi. Kenapa? Oke. Kenapa? Oke. Karena sekarang banyak kebijakan-kebijakan publik itu yang dibuat berdasarkan opini publik. Ya. Menggunakan sosial media. Dan sosial media yang didengungkan berkali-kali, yang tadi disebutkan mempengaruhi opini, itu bisa dilakukan oleh sekelompok orang yang berbeda-beda pihak, itu sangat berbahaya. Karena nanti akan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan publik, bisa diambil berdasarkan sentimen yang Menurut Mas palsu. Budi, apa yang disampaikan oleh Mas Denny itu Iya. bisa berpengaruh atau enggak dengan Sangat kebijakan bisa, publik? karena- Sangat bisa berpengaruh. Oke, Sangat, nanti ya. biar saya Mas Denny untuk tanggapi setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saya pengen tanya kepada para panelis di sini, rela kalian, anak-anak kalian keluar dari sekolahnya hanya untuk demo?